Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di zona belajar SMP Pancasila Krian. Anak-anak, untuk materi kali ini materi terakhir tentang teks berita. Sebelum saya jelaskan, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Berdoa membaca Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak, berikut penjelasan tentang penyampaian informasi dalam bentuk berita. Sebelumnya saya jelaskan unsur-unsur dalam berita, yaitu 5W plus 1H. Anak-anak, pemahaman mengenai berita itu tidak harus hanya membaca saja. Namun, perlu digarisbawahi bahwa menulis berita secara mandiri itu kita harus menyajikan dan menyampaikan teks berita dengan baik. Berikut pentingnya berita. Sebuah berita sudah pasti sebuah informasi, tetapi informasi belum tentu sebuah berita. Jadi dapat kita pahami bahwa dalam berita tentu ada berita hoax atau berita bohong. Manfaat yang diperoleh setelah membaca berita, intinya kita dapat menambah wawasan, ilmu dan informasi tentang sesuatu yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Adapun langkah-langkah menyajikan informasi dalam bentuk berita itu antara lain di sini ada 3 penjelasan. Pertama, yang A, mengidentifikasi peristiwa atau hal yang akan diberitakan. Misalkan untuk berita yang terbaru hari ini tentang COVID-19. Pertama, kita harus mengidentifikasi peristiwa tersebut. Intinya benar atau tidak, atau berita bohong atau berita yang benar yang diberitakan. Lalu yang B, menemukan sumber berita. Seperti yang kita lihat, sumber berita itu dari media massa, atau berita dari televisi, atau dari media sosial, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, menyusun data pokok berita atau menulis teks berita. Ini menyusun data pokok berita seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu unsur 5W plus 1H dan atau Askadimega. Juga penting sekali menulis teks berita. Jadi menulis kesimpulan yang diberitakan. Selanjutnya saya jelaskan anak-anak tentang penyuntingan berita. Berita yang ditulis perlu disunting sebelum dipublikasikan. Terlebih dahulu kita menyunting berita. Berikut penjelasan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyunting berita. Ini ada 4. Untuk yang pertama, memperhatikan kebenaran isi berita, didukung oleh keakuratan fakta-faktanya atau bukti-bukti nyata dalam berita tersebut. Lalu yang B, memperhatikan kelengkapan isi berita, berdasarkan pokok berita yang dicatat dengan pola adik simba. Ini kalau dalam LKS. Tapi kalau dalam penjelasan saya kemarin itu saya jelaskan Askadimega supaya mudah diingat. Sebenarnya sama saja anak-anak. Lalu yang C, memperhatikan struktur penyusunan berita dari bagian yang penting hingga bagian yang kurang penting. Jadi struktur berita intinya itu bagian-bagian yang penting itu perlu digarisbawahi atau perlu dikembangkan. Bagian yang kurang penting itu bisa kita hapus. Selanjutnya yang terakhir, memperhatikan penggunaan bahasanya seperti keefektifan kalimat,
kebakuan kata, ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Ini sangat penting sekali. Efektif atau tidak kalimat tersebut, lalu baku atau tidak baku dalam kalimat tersebut. Selanjutnya ketepatan ejaan tanda dan juga tanda bacanya. Itu saja anak-anak yang dapat saya sampaikan mengenai penyuntingan berita. Selanjutnya anak-anak, materi selanjutnya tentang slogan untuk materi yang kedua. Ini anak-anak, tugas untuk kalian hari ini, hari Kamis 19 Agustus 2021. Kalian mengerjakan LKS di halaman 7 sampai 10. Hanya yang pilihan ganda saja. Nanti akan saya tulis di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.